Pagi ini kita akan melangsungkan proses perkuliahan pada mata kuliah manajemen pendidikan. Ini adalah pertemuan kita yang ke-11 pada subbahasan ke-9 tentang manajemen pengembangan lembaga pendidikan. Untuk itu saya sampaikan terlebih dahulu subcapaian pembelajaran mata kuliah kita. Yang pertama adalah diharapkan nanti mahasiswa mampu membuat rancangan manajemen pengembangan lembaga pendidikan Islam. Dari isu permasalahan yang Anda bahas nanti, lalu kemudian kita secara bersama nanti menyampaikan dan mendiskusikan terkait bagaimana rancangan kedepannya untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam yang tengah bermasalah hari ini. Ini sub capaian pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui materi ini nanti diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan dalam praktek pengelolaan lembaga pendidikan Islam itu. Artinya Anda diharapkan dapat sebagai pelaku yang mempraktekkan untuk mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang hari ini tengah bermasalah itu. Ini yang kelompok 1, saya cek tadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 Anda membahas tentang bahwa orientasi pendidikan Islam hari ini sudah bergeser ya, dari orientasi dakwah kepada orientasi bisnis. Artinya pernyataan masalahnya di sini menyatakan bahwa orientasi pendidikan Islam hari ini itu berubah, yang seharusnya dari dakwah sekarang berubah orientasinya ke bisnis. Nah itu yang Anda mau gali, apakah betul atau tidak? Kalau betul ya mungkin Anda perlu argumen-argumen ilmiah untuk menyampaikan itu. Oke ya, kelompok 1, kelompok 2. Ini ya, kelompok 2 saya ulangi. Kelompok 2 Anda membahas tentang lembaga pendidikan Islam hari ini kehilangan karakternya. Apa karakternya? Ya, Rasul menyampaikan di dalam satu hadisnya ya bahwa setiap agama itu memiliki akhlak. Ya kan? Dan akhlak Islam itu adalah sifat malu. Nah sekarang justru benteng terakhir akhlak atau karakter umat Islam di malunya itu ya boleh dikatakan sudah tergerus ya, hilang ya, nyaris hilang gitu. Dan itu terjadi di lembaga pendidikan Islam. Ya, jadi malu itu, rasa malu itu adalah benteng terakhir akhlak itu bagi Islam. Kalau itu sudah tidak ada lagi berarti karakter Islamnya sudah lenyap gitu. Akhlak itu kan banyak, tapi inti dari akhlak Islam itu adalah sifat malu itu. Nah itu yang dari sekarang Anda lihat sendiri. Ya, bagaimana siswa berjilbab ya di TikTok, di video apa yang dia lakukan gitu ya. Nah, itu banyak sekali ya. Bahkan santri, ada santri ya, kasus-kasus asusila itu banyak sekali terjadi ya di media sosial ya, atau mungkin di sekitar saudara. Nah, ini yang parah gitu ya, bahkan kriminalitas. Guru tidak menghargai murid ya, yang sekarang lagi tren itu ada di YouTube gitu ya, 2 siswa sedang berduel, gurunya lewat, dibiarkan saja, ya kan? Dibiarkan saja. Kenapa? Nanti takut kena undang-undang diadukan oleh orang tua di polisi kalau ikut campur urusan anak itu kan. Kan banyak sekarang terjadi itu. Siswa madrasah mabuk, gurunya bertinju, dibukanya bajunya. Pakai seragam itu di sekolah. Dinasihati oleh guru agamanya, dibukanya apanya. Ya, kita duel katanya. Itu kan terjadi itu. Itu kisah nyata itu. Nah ini terjadi di madrasah sekarang saudara. Nah ini masalahnya. Kelompok 2 yang Anda bahas. Kemudian yang ketiga adalah kualitas lembaga pendidikan yang hari ini berbasis angka dan turun, berbasis akreditasi, gitu ya, berbasis nilai-nilai, berbasis angka. Ya, jadi mereka mengejar angka, mengejar akreditasi unggul, mengejar PUM tinggi dengan berbagai cara gitu ya, madrasah. Bahkan mereka kehilangan azas-azas yang seharusnya mereka pertahankan demi angka gitu. Nah, demi akreditasi unggul, demi akreditasi A. Nah, jadi orientasinya
alat ukurnya sekarang kualitas itu adalah angka itu. Begitu juga dengan murid yang berprestasi adalah murid yang memiliki angka atau nilai yang tinggi. Ya, tidak lagi berorientasi kepada akhlak. Nah, ini apakah juga ada menganggap itu masalah atau tidak gitu ya? Nah, ini yang perlu Anda bahas. Kemudian terakhir adalah terlibatan spontanitas masyarakat hari ini, saudara, itu sudah mulai hilang gitu ya di tengah masyarakat. Ya, masyarakat tidak ambil pusing sekarang. Ya, kalau Anda bisa cerita dengan orang tua Anda sendiri yang sekolah mungkin bahkan tidak di sekolah agama. Itu kalau salah, masyarakat tegur itu. Ditegur oleh masyarakat sehingga ya masyarakat dan sekolah itu dekat dahulunya. Nah, sekarang bagaimana? Ya masyarakat ya biarkan saja. Kita tidak bisa salahkan begitu ya, tapi ada apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi di tengah masyarakat? Nah, ini yang perlu Anda dalami dengan berdiskusi secara boleh. Saya lihat kembali kelompok 1. Yang mana kelompok 1? Ya, kelompok 1. Oke, kelompok 1 bahasanya sudah ada di depan ya. Kelompok 1 nanti silakan nanti setelah kita persilakan ambil diskusi kelompoknya di pojok kanan saya. Kelompok 1 nanti saja ya. Ya, kemudian kelompok 2. Kelompok 2 oke ya, bahasanya sudah. Kemudian nanti ada di sudut di situ ya. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3. Oke, nanti di tengah sini. Kemudian terakhir kelompok 4 di sini. Oke, barangkali kelompoknya sudah berimbang ya. Saudara, silakan saudara menyesuaikan duduk di kelompok masing-masing. Pertama kali menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, dipersilakan. Siapa koordinatornya? Ulfa ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok kami yang menjelaskan terkait isu terkait mutu pendidikan Islam, itu mengenai lembaga pendidikan Islam kehilangan karakter Islamannya. Di mana saat ini zaman sudah semakin berkembang dan maju. Perkembangan dan kemajuan zaman tentu memberikan dampak bagi segala aspek kehidupan, termasuk pada aspek pendidikan terutama. Nah, pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila dapat mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Hal yang menjadi poin utama dari pendidikan Islam yaitu membangun karakter pada pendidikan yang bernilai Islami dengan membentuk dan mencetak generasi muda yang berakhlakul karimah dan berkualitas. Dari kelompok 2 yang membahas tentang isu, kelompok 3 yang membahas tentang isu mengenai mutu pendidikan Islam yang mana poinnya itu kualitas lembaga pendidikan yang berbasis angka atau KUM. Nah, kualitas pendidikan yang berbasis angka atau KUM ini menghadapi beberapa masalah utama yang membuat terkadang kurang mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya. Yang mana tentunya kualitas lembaga pendidikan yang berbasis angka ini terfokus kepada angka yang ada di suatu lembaga tersebut, seperti akreditasi sekolah yang baik dan hasil nilai atau lulusan dari lembaga tersebut. Nah, yang mana itu juga memiliki dampak positif atau negatif ya bagi lembaga pendidikan. Nah, yang positifnya tentunya dengan adanya lembaga pendidikan
menjadi suatu lembaga tersebut. Keterlibatan spontanitas masyarakat yang mulai hilang. Keterlibatan spontanitas masyarakat dalam pendidikan Islam mencakup partisipasi aktif masyarakat tanpa paksaan dalam mendukung kegiatan pendidikan Islam seperti acara keagamaan, penggalangan dana, kerja bakti, serta program pengembangan pendidikan. Hilangnya keterlibatan spontan ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat semakin pasif atau bahkan tidak lagi merasa terikat untuk mendukung program-program pendidikan Islam, baik secara moral, material, maupun sosial. Baik, izinkan saya menyampaikan terkait isu mutu pendidikan Islam, yaitu orientasi pendidikan Islam dalam dakwah Islam ke manajemen bisnis. Nah, kita lihat bahwa orientasi dakwah itu mengacu pada tujuan dan arah dari upaya penyampaian pesan Islam kepada masyarakat. Nah, dakwah tidak hanya sekedar menyampaikan ajaran agama, tetapi juga bertujuan untuk membimbing umat menuju kehidupan yang lebih baik, baik dalam aspek spiritual, sosial maupun moral. Nah, perbedaan kita lihat bisa kita bedakan antara penyampaian dakwah masa lalu dan masa kini. Nah, dapat dilihat dari beberapa aspek, baik itu dari metode penyampaiannya maupun media penyampaiannya. Nah, kita lihat dari metode dakwah tersebut, kita bandingkan perbedaan dakwah masa dulu. Nah, masa dulu dakwah itu lebih bersifat langsung dan tradisional. Nah, sering kali melalui ceramah atau pertemuan tatap muka, baik itu di masjid, di pasar maupun di tempat umum. Nah, pendekatan ini cenderung lebih personal dan berfokus pada interaksi langsung. Nah, jadi masa dulu itu dakwah itu disampaikan secara langsung, face to face, dari orang ke orang. Nah, tentunya di situ dakwah itu dapat minati, dapat dirasakan oleh orang yang menerima dakwah tersebut. Namun pada masa kini dakwah ini banyak menggunakan teknologi seperti media sosial, baik itu di YouTube, TikTok dan sebagainya. Nah, tentunya di sini perbedaan dari masa dulu. Nah, di masa kini itu ketika kita pengen mencari suatu nasihat ataupun pelajaran, nah ketika kita mendengarkan dakwah itu sudah bisa mendengarkan lewat media sosial. Nah, kita tidak harus langsung bersama orang yang berdakwah tersebut. Nah, tentunya lebih praktis dan tidak memakan waktu maupun tempat ketika kita ingin mendengarkan dakwah tersebut. Nah, namun pada orientasi dakwah Islam ke manajemen bisnis mencakup bagaimana prinsip dan nilai-nilai dan ajaran Islam dapat diterapkan dalam dunia bisnis untuk mencapai keberhasilan dunia akhirat. Nah, di sini jika tujuan dakwah itu fokus kepada ajaran Islamnya, tentu ada keberkahan yang akan diperoleh. Namun jika dakwah ini hanya mementingkan bisnis, keuntungan secara sepihak tanpa dan hanya bertentangan dengan ajaran-ajaran Islamnya, tentu ini sudah menjadi larangan ataupun pelanggaran terhadap syarat-syarat Islamnya. Nah, kita lihat dari prinsip aspek etika bisnis. Nah, jika dilihat dari etika bisnis itu yang mengutamakan dari syariat Islamnya, tentu Islam ini menekankan pentingnya etika dalam berbisnis, yaitu berusaha untuk tidak menipu, atau berbohong dan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Nah, dalam konteks ini dapat mengajarkan prinsip kejujuran, amanah, dan integritas dan transaksi bisnis. Nah, contohnya ketika kita mengedepankan aspek etika bisnis ini, contohnya menjual barang yang halal dan tidak mengandung unsur riba atau penipuan. Nah, jika seorang pendakwah ini ataupun seorang yang menjalankan etika bisnis ini, jika dia mengutamakan mengikuti ajaran-ajaran Islamnya, tentu dia tidak mengharapkan unsur riba dan penipuan. Nah, tetapi kita lihat pada saat sekarang ini dakwah itu hanya mencari keuntungan, apalagi di media sosial sekarang. Tidak hanya berfokus kepada isi ataupun nasihat dari ceramahnya itu, tetapi dia hanya ingin mencari
pengikut maupun mencari hanya mengutamakan kontennya saja, dan di situ ada keterlibatan unsur uang. Nah, tentunya di situ tidak baik dilakukan ketika kita menjalankan dakwah yang hanya menguntungkan secara sepihak. Nah, tanpa kita apalagi kita mengatasnamakan agama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kelompok yang sudah memberikan atensinya untuk setiap pembahasan yang ada di depan ini. Saya kira sudah clear ya permasalahan yang Anda sampaikan tadi, ya cukup luas dan dalam, sehingga kita semua dapat paham dengan pernyataan masalah yang ada di depan bahwa ini perlu diselesaikan, kan gitu ya. Baik, kita beri aplaus terlebih dulu untuk punya beberapa pandangan gitu ya, untuk menanggapi hal tersebut, maka perlu ada beberapa hal yang dipersiapkan oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan Islam ataupun umum harus siap dengan itu untuk menghadapi tantangan tadi. Pertama, sistem kepemimpinan di lembaga pendidikan itu mesti ditransformasi, disesuaikan dengan kebutuhan hari ini. Kemudian, saudara, hari ini sumber daya manusia di lembaga pendidikan harus siap tampil dengan berbagai medan. Kemudian solusi yang masalah keberapa tadi? Kedua ya, ini solusi. Perlu ada kurikulum yang berkarakter, yang mengedepankan karakter. Ini solusinya. Perlu ada wacana sebuah rencana pembelajaran yang fokusnya itu adalah membangun karakter peserta didik. Kemudian masalah yang keempat tadi ya, ini dia, bahwa ya keikutsertaan masyarakat sekarang dulu spontan itu, ya dari dulu spontan saja. Sekarang nggak bisa spontan itu. Bagaimana? Sekolah harus diperbola. Sekolah perlu membangun kerjasama. Sekolah yang mengambil masyarakat itu, mungkin libatkan dia dalam struktur kekomitean atau libatkan di berbagai aspek. Maka sekarang ada muncul satu istilah stakeholders, melibatkan pihak-pihak berkepentingan. Kemudian pendidikan yang terintegrasi serta ketersediaan finansial yang cukup. Ini adalah beberapa langkah untuk penyelesaian permasalahan, isu-isu permasalahan yang ya, sangat mengganggu konsentrasi lembaga pendidikan Islam. Barangkali itu ya perkuliahan kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Setelah ini saya akan kirim link tugas ya. Link tugas, silakan Anda periksa nanti dan kirim tugas Anda kepada link tugas yang sudah ya saya sediakan. Itu telah terkirim sebelum minggu depan, ya, sebelum perkuliahan berikut. Baik, barangkali itu saja. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.